Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya dan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung saking banyaknya. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, yang tentunya ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah seharusnya kita syukuri. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah akan masuk pada pembahasan Ghazwatu Khaybar atau Fathu Khaybar, perang Khaybar atau penaklukan kota Khaybar, yang merupakan markas utama orang-orang Yahudi. Ya, markas utama orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Mungkin sebelumnya kita ingat-ingat kembali bahwasannya orang-orang Yahudi sebelumnya banyak yang tinggal di kota Madinah. Banyak yang tinggal di kota Madinah. Ada tiga kabilah besar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah sebelumnya, yaitu yang pertama Bani Nadir, Bani An-Nadir. Kemudian yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani Quraidah. Di mana sudah kita lewati dulu, ya, sudah pada pembahasan jauh sebelumnya. Yang pertama diusir dari kota Madinah yaitu Bani Qainuqa. Bani Qainuqa diusir dari Madinah karena mereka menantang kaum muslimin. Ya, setelah perang Badar, ya, mereka justru menantang kaum muslimin. Mereka meremehkan dan merendahkan kaum muslimin hingga menantang perang bersama mereka, hingga akhirnya mereka pun diusir dari Madinah. Lah banyak di antara mereka kemudian tinggalnya di Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi ketika itu, mereka banyak menempati dua wilayah di Jazirah Arab, ya. Jadi ini kita sebutkan sejarahnya dulu, orang-orang Yahudi di Jazirah Arab. Ya, kita tahu bahwasannya orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Israel ini mereka sebelumnya banyak menempati wilayah Syam, negeri Syam, ya, yang sekarang masuk Palestina, Yordania, Suriah, ya, kemudian Lebanon, ya. Itu wilayah Syam dulu namanya, negeri Syam, negerinya para nabi dan para rasul, termasuk para nabi dan para rasul dari kalangan Bani Israel. Nah, orang Yahudi ini banyak menempati wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dan juga sudah disebutkan sebelumnya di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, telah disebutkan dengan jelas bahwasannya akan diutus nabi yang terakhir
nabi dan rasul yang terakhir, dan diutusnya di wilayah Hijaz. Ya, diutusnya di wilayah Hijaz. Wilayah Hijaz itu masuk Mekah, Madinah dan sekitarnya. Itu dinamakan dengan wilayah Hijaz. Disebutkan di dalam kitab suci mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang kemudian hijrah ke Jazirah Arab, masuk ke wilayah Hijaz, hingga akhirnya mereka banyak menempati dua wilayah. Yang pertama Khaybar, ya, sebagai pusat markas besar mereka, istilahnya begitu. Wilayah Khaybar yang nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan yang kedua wilayah Madinah, ya, wilayah Madinah yang dahulu masih dinamakan dengan Yathrib, ya, itu awalnya seperti itu. Jadi mereka tinggal di wilayah Hijaz, Khaybar dan Madinah tadi dalam rangka menunggu-nunggu diutusnya Nabi yang terakhir, yang mereka sudah seringkali mengancam kaum musyrikin, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengancam kepada kaum musyrikin. Jadi mereka ini sering berperang bersama kaum musyrikin, ya, orang-orang Yahudi ini. Karena mereka menganggap masih berada di atas agamanya Nabi Musa alaihissalam, sedangkan kaum musyrikin di atas agama kesyirikan. Padahal mereka sendiri juga terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, karena mereka sudah mengubah Taurat dan mereka sudah memasukkan ke dalamnya kesyirikan dan banyak khurafat, ya. Tapi mereka menganggap masih mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya mereka sering berperang bersama kaum musyrikin. Kadang mereka yang menang, kadang kaum musyrikin yang menang. Dan tiap kali berperang, mereka mengatakan kepada kaum musyrikin, ya, memberi ancaman kepada kaum musyrikin, innahu qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Ya, sesungguhnya telah dekat. Ini yang mereka katakan. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya mereka memberi ancaman kepada kaum musyrikin, sesungguhnya telah dekat masanya akan diutusnya seorang nabi, yang mana kami dengannya akan membunuh kalian. Artinya kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut, sebagaimana dahulu diperanginya kaum 'Ad dan kaum Iram, ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ya. Jadi mereka mengancam kaum musyrikin, ya, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi kelak akan memerangi mereka bersama nabi terakhir yang diutus. Lah ini mereka sering sampaikan kepada orang-orang Arab yang berada di kota Madinah, kaum musyrikin yang berada di kota Madinah, kota Yathrib, ya. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu sebab mengapa penduduk Yathrib mereka lebih siap untuk menerima dakwah Rasulullah. Karena sebelumnya mereka sudah sering mendengar dari orang-orang Yahudi bahwasanya akan diutus seorang nabi yang terakhir di wilayah Hijaz. Sedangkan penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mendengar hal ini. Ya, tidak banyak mendengar tentang hal ini. Ya, sehingga mereka pun belum memiliki banyak ilmu atau banyak pengetahuan tentang nabi yang akan diutus, nabi terakhir yang akan diutus, ya. Maka ini nampak dari apa yang sudah kita lewati kisahnya, di mana penduduk Yathrib atau penduduk Madinah, mereka akhirnya kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Semenjak awal kali beberapa orang di antara mereka, ada sekitar 70 orang kalau tidak salah, ya, 70 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah kemudian berbaiat kepada Rasulullah dengan dinamakan baiat Aqobah. Baiat Aqobah, masuk Islam mereka, kemudian mereka pun kembali ke Madinah mendakwahkan Islam, sehingga negeri Madinah siap menjadi tempat hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Nah, kembali ke orang-orang Yahudi tadi.
Maka itu kurang lebih sejarahnya, di mana mereka banyak menempati kota Madinah dan kota Khaybar, wilayah Madinah dan Khaybar. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhirnya Madinah menjadi pusat daulah Islamiyah, pusat pemerintahan Islam ketika itu. Dan kemudian Rasulullah pun menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku, di mana orang-orang Yahudi wajib untuk tunduk kepada peraturan tersebut dan bisa hidup dengan damai. Artinya kaum muslimin sama sekali tidak menzalimi orang-orang Yahudi. Ya, bahkan benar-benar diperhatikan hak-hak mereka. Ya, di mana tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling memerangi, harus saling tolong-menolong dalam menjaga keamanan kota Madinah, tidak boleh ada pihak manapun yang dizalimi. Ya. Maka ini Islam ketika menerapkan atau ketika menguasai suatu wilayah, maka tidak akan terjadi kezaliman ketika hukum Islam benar-benar diterapkan. Akhirnya orang-orang Yahudi mereka bisa hidup dengan damai bersama kaum muslimin. Tapi kemudian mereka sendiri yang istilahnya cari gara-gara, ya. Hingga akhirnya satu persatu dari kabilah mereka pun diusir dari kota Madinah. Tadi Bani Qainuqa diusir karena mereka melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian Bani An-Nadhir juga diusir karena mereka bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya kemudian mereka pun pindah di wilayah Khaybar. Makanya kemudian Yahudi di wilayah Khaybar semakin banyak dan di sana menjadi sentral kekuatan mereka. Adapun Bani Quraidah kita tahu mereka dijatuhi hukuman mati setelah pengkhianatan yang mereka lakukan pada perang Ahzab. Ya, karena mereka berkhianat. Mereka kabilah terakhir yang masih tinggal di kota Madinah, yang seharusnya mereka membantu kaum muslimin untuk mempertahankan kota Madinah, tapi justru mereka berkhianat kepada kaum muslimin, ikut membantu pasukan gabungan yang hendak menyerang kota Madinah. Hingga akhirnya setelah selesai perang Ahzab, mereka pun dieksekusi mati seluruhnya, kecuali anak-anak, wanita, orang-orang sudah tua yang tidak ikut berperang. Adapun laki-laki di antara mereka semuanya yang ikut memerangi kaum muslimin, semuanya dihukum mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kejahatan mereka sudah terlalu besar. Ya, itu karena akibat ulah mereka sendiri. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hingga akhirnya benteng pertahanan terakhir orang-orang Yahudi ada di kota Khaybar. Ya, inilah benteng pertahanan terakhir mereka di wilayah Jazirah Arab. Ya. Dan inilah yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, yang akan kita baca kisahnya. Dan sampai sekarang bagi jamaah haji dan umroh nih, yang berkunjung ke wilayah Khaybar masih banyak. Kenapa? Peninggalan-peninggalan kota, peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan orang-orang Yahudi, ya, di wilayah Khaybar ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana bangunan-bangunan mereka, benteng-benteng, bekas-bekas benteng mereka, bangunan-bangunan mereka yang cukup megah, ya, kalau diingat di zaman dahulu. Ya, kalau kita ingat bahwasannya bangunan-bangunan tersebut dibangun 14 abad yang lalu. Ya. Jadi ini memang benar-benar sebuah wilayah yang kaya dan subur. Ya, wilayah Khaybar ini wilayah yang kaya dan subur. Nanti kita lihat di sini bagaimana gambaran wilayah Khaybar. Sebelumnya disebutkan, ya kita sebutkan dulu sebelum kita masuk pada pembahasan inti, bahwasanya kota Khaybar ini terletak di utara kota Madinah. Ya, wilayah Khaybar ini terletak di utara kota Madinah. Jaraknya sekitar 175 km. Ya, 175 km utara kota Madinah.
Jadi biasanya jamaah haji atau umrah ya dari Madinah berangkat ya cukup jauh jaraknya ya 175 km ke wilayah Khaybar ya. Dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut, jadi cukup tinggi datarannya, dataran tinggi, makanya subur ya. Oleh karena itu subur lahannya, dan termasuk perkebunan kurma yang paling luas yang ada ketika itu di Jazirah Arab. Nah, di sini disebutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwasannya ketika kaum muslimin bisa menguasai kota atau wilayah Khaybar ini, akhirnya benar-benar perekonomian kaum muslimin itu melonjak naik. Ya. Bahkan di sini Aisyah pernah mengatakan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lamma futihat Khaybar qulna al-an nashba'u minat tamr." Ketika Khaybar berhasil ditaklukkan, kami pun mengatakan, sekarang kita baru bisa kenyang makan kurma. Sekarang kita baru bisa kenyang makan kurma. Berarti menunjukkan keadaan sebelumnya, sebelum kaum muslimin menaklukkan wilayah Khaybar, kaum muslimin masih kesulitan dalam hal persediaan makanan, khususnya kurma. Walaupun kota Madinah sebagaimana sudah pernah kita sebutkan, kota Madinah itu juga termasuk penghasil kurma. Banyak kebun kurma di sekitar kota Madinah. Tapi nyatanya itu belum bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin yang semakin banyak jumlahnya ketika itu. Makanya kaum muslimin sebelum menaklukkan Khaybar, mereka masih hidup di dalam keadaan sederhana. Ya, penuh dengan kesulitan dalam hal perekonomian, termasuk stok pangan ya, yang ketika itu salah satu makanan pokoknya adalah kurma. Ya, kalau kita makanan pokoknya bukan kurma gimana? Ya, jadi kalau kita nggak kenyang makan kurma nggak masalah. Yang penting bisa makan nasi kalau kita biasanya gitu. Ibnu Umar juga pernah mengatakan, "Ma syabi'na hatta fatahna Khaybar." Ya, sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan seperti ini. Ini dalam riwayat Bukhari juga. Kami tidak pernah kenyang hingga kami menaklukkan wilayah Khaybar. Masya Allah. Ya. Jadi kaum muslimin itu jarang bisa merasakan kenyang ketika makan. Jadi hidup dalam perekonomian yang sulit di kota Madinah hingga mereka bisa menaklukkan wilayah Khaybar. Lah kira-kira seberapa banyak hasil perkebunan kurma yang ada di wilayah Khaybar? Disebutkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kharasaha Ibnu Rawahah 40,000 wasqin. Sahabat Abdullah bin Rawahah pernah mentaksir, ya, mentaksir itu memperkirakan hasil panen kurma orang-orang Yahudi di wilayah Khaybar itu mencapai 40.000 wasak. Ya, 40.000 wasak. Satu wasak itu sekitar 150 kg. Ya, satu wasak itu sekitar 150 kg karena satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu taruhlah kita pakai yang 2,5 kilogram, ya kayak zakat fitri ini nggih. Zakat fitri kan satu sok. Ya, satu sok itu kan ada pendapat 2,5 kilogram, ada yang mengambil pendapat 3 kilogram. Taruhlah kita mengambil yang 2,5 kilogram. Jadi satu wasak itu sekitar 150 kilogram. Karena 60 sok, ya. 2,5 kali 60 150. 150 kali 40.000 jumlahnya 6 juta kilogram. 6 juta kilogram kurma hasil panen wilayah Khaybar jemaah. Masya Allah, jumlah yang fantastis, jumlah yang sangat besar. Sekali panen itu 6 juta kilogram. Maka ini sebuah ghanimah yang luar biasa besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath.
fathan qariba. Ya, kemenangan yang besar yang Allah jadikan kepada kaum muslimin. Ya, dalam surat Al-Fath sebagaimana Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sesungguhnya Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Perjanjian apa namanya? Baiat apa nih? Yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah. Sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ini belum lama ya? Belum lama kita sebutkan. Baiatur Ridwan, ya. Baiatur Ridwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, Allah telah ridha kepada para sahabat yang berjumlah 1.400 sahabat yang melakukan janji setia kepada Rasulullah dengan baiatur Ridwan di bawah pohon, ya. Baiatur Ridwan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan Allah turunkan ketenangan atas mereka dan memberikan kepada mereka balasan berupa kemenangan yang dekat. Ya. Kemenangan yang dekat di sini adalah penaklukan wilayah Khaybar. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Ya. Dan ditambah harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka ambil. Ya. Karena memang kaum muslimin benar-benar mendapatkan harta rampasan perang yang jumlahnya luar biasa di wilayah Khaybar. Ya. Inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pendahuluan ya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan perang Khaybar. Jadi itu kira-kira gambarannya ya, bagaimana wilayah Khaybar ini merupakan benteng terakhir orang-orang Yahudi. Ya, nanti setelah mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin, wilayah terakhir yang mereka tempati ini Khaybar ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, bagaimana nasib mereka nantinya? Ya kita lihat nanti. Ya, kita akan lewati nanti bagaimana nasib mereka. Yang jelas kaum muslimin tidak menzalimi mereka. Ya, kaum muslimin tidaklah menzalimi mereka. Tidak ada namanya sejarah kaum muslimin menzalimi orang-orang Yahudi. Yang ada justru sebaliknya, orang-orang Yahudi yang senantiasa menzalimi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari perbuatan mereka. Ini saya Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat akan menurunkan azabnya kepada mereka, kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca dalam surat Al-Fatihah. Al-maghdub alaihim, mereka adalah kaum yang Allah murkai. Ya, kita bisa lihat sebagaimana terjadi di Palestina saat ini. Mereka orang-orang Yahudi yang melakukan semua kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Ya, benar-benar ini bisa kita katakan sebuah tragedi kemanusiaan, pembantaian, genosida yang luar biasa. Dunia diam karena memang Yahudi banyak menguasai dunia. Banyak orang-orang Yahudi di belakang negara-negara yang itu menjadi negara-negara adidaya saat ini. Tapi apakah kemudian kita berkecil hati? Jamaah, tidak. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Aziz, Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha mampu untuk menurunkan hukuman atas mereka. Maka kita doa, kita berdoa, kita bantu saudara-saudara kita di sana dengan terus kita mendoakan mereka dan mendoakan kebinasan kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka kelak pasti akan Allah binasakan. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, satu lagi yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwasannya mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa kenapa pembahasan sirah nabawiyah itu kok kebanyakan perang dan perang. Ya. Ini kalau kita ikuti dari awal sebenarnya kita juga tidak akan mengambil kesimpulan seperti itu, karena kalau kita ikuti dari awal ya kita tahu bagaimana fase dakwah Rasulullah.
Dari mana? Dari mulai beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau akhirnya mulai terang-terangan dakwahnya. Dan selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, sama sekali tidak pernah kemudian mengangkat senjata. Beliau berdakwah dengan damai, artinya menyampaikan Islam dengan cara yang damai, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah. Baru kemudian 2 tahun setelahnya beliau hijrah ke Madinah, barulah terjadi peperangan yang pertama. Itu pun diawali oleh kaum musyrikin. Ya. Kaum musyrikin yang ingin menyerang kaum muslimin, hingga akhirnya kemudian kaum muslimin pun harus berperang bersama mereka. Dan apakah kemudian Rasulullah SAW sebelumnya tidak menyampaikan dakwah secara baik-baik, secara damai? Ya, kita sudah sebutkan tadi 13 tahun Rasulullah sudah mendakwahkan Islam secara damai kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang Quraisy. Bahkan justru kaum muslimin yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita simpulkan bahwasanya Islam itu ditegakkan dengan pedang, tidak. Pedang itu solusi terakhir. Ya. Pedang itu solusi terakhir, senjata itu solusi terakhir. Ketika memang dakwah secara lisan atau dakwah dengan damai, dengan cara yang dengan cara yang baik-baik, itu tidak bisa diterima. Itu pun dengan syarat-syarat yang terpenuhi, ya, dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Rasulullah tidak langsung kemudian memerangi suatu kaum sebelum Rasulullah mengajak mereka kepada agama Islam dengan cara yang baik-baik. Ya. Dan ketika terjadi peperangan pun ada batasan-batasan dalam syariat. Ada ketentuan-ketentuan dalam syariat yang itu tidak boleh dilanggar. Seperti contohnya tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak ikut berperang. Pokoknya semua pihak yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh menebangi tanaman-tanaman, pohon-pohon, merusak bangunan rumah-rumah ibadah. Itu ditetapkan dalam Islam. Jadi Islam itu berperang, memerangi suatu kaum hanya agar mereka masuk ke dalam agama Islam, bukan sebatas menghabisi mereka, membantai mereka, enggak. Tidak hanya sekedar menumpahkan darah. Bukan itu tujuannya. Kalau terjadi peperangan, satu orang dari mereka terbunuh, kemudian semuanya mau masuk Islam, ya sudah selesai. Tidak perlu dilanjutkan perangnya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya supaya mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata untuk membinasakan suatu kaum, untuk menumpahkan darah, untuk menyebar teror, ya, untuk menyebar rasa takut, ya, merusak kedamaian dan yang lainnya. Enggak. Islam tidak seperti itu. Dan kalau kita baca sejarah Islam, maka kita akan mendapati hal ini, ya. Bagaimana setelah zaman Rasulullah, para sahabat meneruskan dakwah Rasulullah SAW, bagaimana mereka dalam berdakwah. Ya, mereka menaklukkan wilayah-wilayah setelahnya, wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Tapi mereka lakukan dengan cara-cara yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Dan ketika kaum muslimin sudah berkuasa di wilayah tersebut, maka terjadilah kesejahteraan, kedamaian, keamanan, keadilan. Ya. Maka itulah hakikat Islam, jamaah. Itulah hakikat Islam, agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian, bukan semata-mata ingin menumpahkan darah. Maka kita harus melihat Islam dengan pandangan yang utuh, ya, dengan pandangan yang utuh. Ya, kita akan mulai masuk pada pembahasan Ghazwatu Khaybar atau Fathu Khaybar. Nah, di sini sebelum saya masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, ya perlu kita ingat-ingat kembali bahwasannya
beliau menyerang wilayah Khaybar ini setelah terjadi perjanjian damai dengan kaum Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenapa beliau tidak langsung menyerang Khaybar setelah perang Ahzab? Setelah perang Khandaq, perang Ahzab ketika Madinah dikepung itu pasukan gabungan. Kenapa setelahnya kemudian Rasulullah tidak langsung menyerang Khaybar? Ya, maka pertimbangannya kalau ketika itu beliau langsung menyerang Khaybar, beliau masih mengkhawatirkan kaum musyrikin Quraisy yang kemudian mungkin saja mereka akan menyerang kembali kota Madinah. Sedangkan kalau sudah beliau mengerahkan pasukan ke Khaybar, ya Madinah kan harus dijaga juga berarti. Nah, beliau masih mengkhawatirkan hal tersebut. Oleh karena itu beliau tunda, ya, beliau tunda hal tersebut. Hingga akhirnya kemudian terjadilah perjanjian damai dengan kaum Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Maka sekali lagi perjanjian Hudaybiyah ini memang benar-benar merupakan pertolongan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Di mana ketika kaum muslimin sudah berdamai dengan kaum Quraisy, maka akhirnya kaum muslimin pun bisa leluasa menyebarkan dakwah, bisa leluasa juga untuk istilahnya apa? Berurusan, ya, mengambil perhitungan dengan musuh-musuh mereka yang sebelumnya menjadi sebab atau menjadi dalang dari terjadinya peristiwa perang Ahzab, yaitu orang-orang Yahudi. Maka akhirnya ketika sudah terjadi perjanjian damai dengan kaum Quraisy, Rasulullah pun baru kemudian mengerahkan pasukan untuk menyerang wilayah Khaybar. Dan ini terjadi 3 hari setelah perang Dzulqa'dah, ya, yang kita sebutkan kemarin, atau perang Al-Ghabah, ya, yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya kemarin. Jadi benar-benar Rasulullah memang memperhitungkan semuanya. Beliau adalah seorang pemimpin sekaligus panglima perang, dan beliau juga benar-benar memperhatikan atau memikirkan langkah-langkah yang diambil. Dan juga ketika itu, ketika kaum muslimin, ketika Rasulullah SAW sudah menetapkan keputusan untuk menyerang, untuk menyiapkan pasukan menyerang wilayah Khaybar, orang-orang munafik di Madinah mereka tahu tentunya, mereka tahu hal ini. Dan orang-orang munafik ini dekat dengan orang-orang Yahudi. Inilah yang berbahaya jamaah. Sampai sekarang orang-orang munafik di kubu kaum muslimin mereka itu pasti dekat dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang munafik tadi mengirim surat kepada orang-orang Yahudi Khaybar, memberitahukan, membocorkan operasi militer yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini pengkhianatan jelas, ya. Namanya operasi militer itu tidak boleh bocor rahasianya hingga saat ini, ya. Makanya operasi-operasi militer yang resmi dari negara atau resmi dari lembaga dunia, misalnya dari PBB dan yang lainnya, itu nggak pernah bocor ke luar jemaah, ya. Jadi misalnya ada di Palestina saat ini, jangan berpikir bahwasannya negara-negara yang ada di dunia ini tidak memberikan bantuan. Sebenarnya memberikan bantuan termasuk pasukan, tapi misinya, kalau PBB itu misinya menyelamatkan rakyat Gaza, ya, bukan ikut berperang, ya. Karena tugas PBB memang seperti itu, tidak ikut berperang, tapi ikut untuk menyelamatkan korban-korban sipil. Jangan kita nggak pernah dengar di berita, nggak ada, karena memang ditutup semua itu. Saya dapat info, ya, ada satu panglima bintang 3 kalau tidak salah di Indonesia menjadi pemimpin pasukan 6.000 batalion, 6.000 pasukan PBB yang dikirim ke Palestina untuk menyelamatkan rakyat Gaza, untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Saya dapat info ini dari pihak yang bisa dipercaya, insya Allah. Tapi memang tidak di blow up berita, memang tidak disampaikan ke publik, karena memang operasi militer. Namanya operasi militer itu rahasia, ya.
Rahasia apa? Operasi militer itu rahasia. Jadi kalau ada kemudian operasi militer kemudian bocor ke publik, yaitu kemungkinan besar itu memang taktik perang, ya. Itu taktik perang, itu bukan apa namanya? Itu disengaja memang, ya, untuk membuat opini-opini publik. Ya, jadi kita ya harus berhati-hati memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di Palestina itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Yang jelas kita berpihak kepada kaum muslimin. Itu yang jelas. Kita berpihak kepada kaum muslimin. Kita berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita kepada mereka. Tapi kemudian jangan kita menjudge atau menghakimi atau menetapkan bagaimana kepada misalnya pemerintah kita. Kenapa Indonesia tidak ikut campur tangan? Kenapa negara-negara dunia tidak ikut campur tangan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu negara-negara Islam lainnya apa yang telah mereka lakukan, jemaah. Karena ini bukan perkara yang mudah, ya. Ini terkait dengan konflik global nantinya, ya. Dan di dalam Islam pun diperhatikan hal ini, adanya menimbang maslahat dan madarat. Ya. Tidak bisa kemudian langsung berperang melawan Israel Yahudi. Indonesia melawan mereka. Di balik mereka banyak negara-negara besar. Ya. Akan muncul dampak yang luar biasa besar nantinya. Dan itu memang butuh pertimbangan yang luar biasa. Itu yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi kita rakyat biasa sudah kita bantu kaum muslimin sebisa kita. Tidak perlu kemudian kita menjudge begini-begini tentang pemimpin kita, tentang pemerintah kita, tentang pemerintah negara-negara Islam yang lainnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, kita harus lebih banyak diam. Kalau memang kita tidak berkompeten dalam hal tersebut, hendaknya kita diam. Maka ini akhirnya ada orang munafik yang membocorkan rahasia kepada orang-orang Yahudi Khaybar, hingga akhirnya orang-orang Khaybar pun mempersiapkan pasukan untuk melawan kaum muslimin. Selain itu, mereka juga meminta bantuan kepada kabilah Ghatafan. Sekali lagi kabilah Ghatafan ini yang dimintai tolong orang-orang Yahudi. Memang kabilah Ghatafan yang tinggal di wilayah Najd, mereka ini memang kabilah bayaran, ya. Pasukan bayaran, mercenaries kalau bahasanya, pasukan bayaran, ya. Mereka dibayar untuk ikut berperang pada membantu pihak yang membayar mereka. Akhirnya dibayarlah orang-orang kabilah Ghatafan oleh orang-orang Yahudi, dijanjikan setengah hasil panenan wilayah Khaybar. Berarti setengahnya berarti 30 juta kilo, ya. 30 juta kilo kurma dijanjikan kepada mereka kalau mereka mau membantu orang-orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Sekarang ini kita belum masuk pembahasannya, tidak apa-apa, mungkin pertemuan berikutnya. Sekarang kita bayangkan dulu jemaah, pasukan yang ada di wilayah Khaybar ketika itu, orang-orang Yahudi yang ada di sana, pasukannya itu kurang lebih sejumlah 10.000 pasukan. 10.000. Itu saja ketika mereka hendak melawan atau hendak berperang bersama pasukan kaum muslimin atau berperang melawan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya tidak sampai 1.500 orang, mereka masih meminta bantuan dari kabilah lain. Berarti mereka ini pemberani atau pengecut? Pengecut luar biasa mereka ini. Orang-orang Yahudi itu pengecut luar biasa, ya. Makanya seperti kita lihat saat ini juga tentara-tentara Yahudi itu kan seperti itu kan. Mentalnya kalau bertemu dengan pasukan Islam mereka tidak bisa apa-apa. Mungkin senjata mereka canggih, tapi mental mereka jauh, ya. Mental mereka mental tempe, ya. Memang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan atas mereka. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pengecut, ya, orang-orang yang pengecut, ya. Mereka itu kaum yang
terlalu cinta dunia. Makanya dulu di zaman Nabi Musa, ketika mereka diajak oleh Nabi Musa untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, merebut Baitul Maqdis dari kaum yang berbuat zalim di dalamnya, menguasai Baitul Maqdis, ketika itu mereka nggak mau. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka justru menyuruh Nabi Musa, silahkan kamu dan Rabbmu berperang melawan mereka. Coba bayangkan coba. Mereka mengatakan seperti itu kepada Nabi mereka. Ya. Idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Silakan kamu wahai Musa pergi bersama Rabbmu, perangi mereka, kami duduk-duduk saja di sini melihat. Nanti kalau kalian menang ya kami ikut masuk. Subhanallah. Ini orang-orang Yahudi semenjak dahulu seperti ini. Pengecutnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau mereka mau gentle berperang bersama kaum muslimin, tidak ada apa-apa mereka. Ini contohnya di sini. Ya, mereka sudah punya 10.000 pasukan, tetap meminta pasukan bantuan. Hanya melawan pasukan sekitar 1.400 dari kalangan kaum muslim. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah mengetahui hal ini. Ya, nah ini dari dulu tuh, semenjak dulu tuh sudah ada intel, okay? Sudah ada namanya badan intelijen. Ya, di zaman Rasulullah pun dahulu ada seperti itu. Rasulullah bisa tahu bahwasanya ada kaum munafik, orang munafik yang membocorkan operasi militer beliau kepada orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah pun membagi pasukannya. Ya, sebagian nanti berjalan menuju Khaybar, sebagian berjalan menuju wilayah Ghatafan. Akhirnya sebagian kaum muslimin yang menuju wilayah Ghatafan tadi menyerang wilayah tersebut, sehingga pasukan Ghatafan yang awalnya hendak menuju Khaybar, hendak membantu orang-orang Yahudi Khaybar, mereka mendapati wilayah mereka diserang oleh kaum muslimin, balik lagi. Dikiranya Rasulullah nggak jadi menyerang Khaybar, dikiranya Rasulullah justru menyerang kabilah wilayah mereka. Akhirnya mereka balik lagi, nggak jadi membantu orang-orang Yahudi Khaybar. Lihat strategi perang luar biasa dari Rasulullah, ya, tepat, cerdas. Akhirnya kemudian Rasulullah pun bersama pasukan kaum muslimin yang tersisa ketika itu bergerak menuju wilayah Khaybar, dan nanti kan kita sebutkan beliau pun nanti memasuki wilayah Khaybar dari arah utara. Padahal kan tadi Khaybar berada di utara Madinah. Jadi seharusnya kalau menuju masuk wilayah Khaybar ya lewat selatan, tapi beliau muter dulu lewat utara. Beliau ke utara dulu, lewati Khaybar, baru kemudian balik lagi ke selatan. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi nanti yang terkepung, mereka tidak bisa lari ke wilayah utara. Mereka tidak bisa lari ke wilayah Syam. Ya. Itu strategi lainnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memang perang itu taktik, strategi. Dan Rasulullah SAW termasuk, tentunya beliau adalah perumus strategi atau peracik strategi perang yang terbaik. Apalagi ketika itu sudah dibantu oleh sahabat siapa? Khalid bin Walid sudah ada di situ. Ya. Masya Allah. Ya, itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yaitu mukaddimah ya sebelum kita masuk pada pembahasan Fathu Khaybar, penaklukan wilayah Khaybar. Dan tadi juga ada intermezzo atau sedikit terkait dengan orang-orang Yahudi. Ya memang seperti itulah keadaan orang-orang Yahudi ya, hingga saat ini, hingga akhir zaman nanti. Tapi yang jelas mereka nanti kelak akan Allah binasakan di tangan kaum muslimin. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, Pak. Ya masih anak keturunannya jelas, Pak. Ya bisa jadi keturunannya. Jadi kan nanti orang-orang Yahudi ketika ditaklukkan wilayah Khaybar, nanti kaum muslimin masih baik kepada mereka. Masya Allah. Jadi kaum muslimin nanti gak langsung mengusir mereka. Nanti akan kita lewat. Kaum muslimin gak akan langsung mengusir mereka. Rasulullah gak langsung mengusir mereka. Jadi Rasulullah masih mengizinkan mereka tinggal di Khaybar. Nanti kemudian bagi hasil dari wilayah Khaybar. Jadi karena yang paling paham untuk penggarapan lahan di Khaybar adalah orang-orang Yahudi itu sendiri, makanya Rasulullah kerjasama dengan mereka, masya Allah. Ya. Padahal ini kondisinya mereka sudah dikalahkan oleh Rasulullah, oleh kaum muslimin. Tapi
Rasulullah dan kaum muslim masih berbuat berbaik hati kepada mereka. Tidak langsung diusir. Siapa yang masih mau tinggal silakan tinggal, tapi tentunya tunduk kepada Islam, tunduk kepada aturan-aturan Islam. Tapi nanti mereka tetap dipekerjakan untuk menggarap lahan di Khaybar, nanti bagi hasil. Ya, nanti bagi hasil. Tapi yang namanya orang Yahudi, ya. Kemudian mereka berbuat ulah lagi hingga nanti mereka akhirnya benar-benar diusir dari Jazirah Arab di masa kekhalifahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mereka diusir dari Jazirah Arab hingga tidak tersisa lagi di Jazirah Arab. Sehingga hingga saat ini tidak ada orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab kecuali yang mereka yang mungkin ada 1-2 orang yang menyusup ke Jazirah Arab, khususnya wilayah Hijaz, Mekah, Madinah. Karena mereka sudah diusir, akhirnya mereka pun kembali ke negeri asal mereka di wilayah Syam. Ya, hingga saat ini akhirnya kemudian mereka juga kan sampai sekarang nggak jelas wilayah mereka, negara mereka juga nggak jelas. Ya kan? Mereka akhirnya kemudian merampok wilayah Palestina tersebut. Ya, padahal Palestina, Filistin itu sudah dikenal semenjak dahulu. Itu wilayahnya kaum muslimin. Ya, itu wilayahnya kaum muslimin. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Kaum yang senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya, bahkan dahulu ya hendak dibantai oleh pemimpin Jerman ya, masa Nazi dahulu. Karena Hitler tahu Yahudi ini bangsa yang merusak. Ya. Nazi saja tahu bahwasanya Yahudi itu bangsa yang merusak. Ya, itu sejarahnya panjang tentunya, tapi tentunya sejarah itu akan berulang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sejarah itu akan terus berulang, hanya pelakunya saja yang berbeda hingga nanti Allah tegakkan hari kiamat. Tapi yang jelas kita tidak perlu takut, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu kecil hati dengan musuh-musuh Islam karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan pertolongannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita belum masuk pembahasannya, nggih. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita baru masuk pada pembahasan perang Khaybar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.